bersama saya di episode pertama Alumni Talk. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas materi yang sangat istimewa dan sangat menarik, yaitu tentang demokrasi dan buzzer. Dan tentunya telah hadir bersama saya narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bang Dodi Espandi yang merupakan alumni Angkatan 99 di Ilmu Politik Universitas Andalas dan juga merupakan koordinator liputan tribunnews.com. Halo Bang Dodi, gimana nih Bang kabarnya hari ini? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Boleh dong Bang kenalan sama Depolers yang lagi ada di rumah? Oke, selamat siang rekan-rekan ilmu politik. Perkenalkan saya Dodi Espandi, saya alumni tahun 99 di Ilmu Politik FISIP UNAN. Sekarang saya berkarir sebagai jurnalis di tribunnews.com, media di Jakarta, sebagai koordinator liputan. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih Bang karena sudah meluangkan waktunya untuk ada di podcast Departemen Ilmu Politik. Mengingat dan melihat di era modernisasi saat ini, perkembangan teknologi, informasi dan juga pengetahuan yang sangat pesat, menurut Abang bagaimana sih melihat fenomena demokrasi dan dinamikanya di era digital saat ini? Ya, kalau kita ngomongin era digital itu kan sekarang itu sumber informasi itu udah dari berbagai saluran gitu. Kalau dulu mungkin orang cuma dapat informasi dari media tradisional, misalnya TV atau koran. Sekarang orang bisa ada banyak platform media sosial yang bisa jadi sumber informasi, dan itu pastinya berdampak ke kehidupan demokrasi juga, karena informasi ini kan akan mempengaruhi juga kehidupan demokrasi di suatu negara gitu. Oke, selanjutnya Bang, mengingat di era digital saat ini, pastinya kita sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata buzzer politik dan juga influencer. Jadi menurut Abang, apa sih sebenarnya definisi dari buzzer politik dan influencer itu sendiri, dan bagaimana karakteristik antara keduanya itu Bang? Kalau ngomongin buzzer dan influencer ini kan sebenarnya kalau kita memahaminya dua barang yang berbeda sebenarnya, walaupun cara kerjanya hampir mirip-mirip gitu. Kalau pertama influencer ini kalau di media sosial kan orangnya jelas gitu. Mereka punya akun media sosial entah di IG atau di YouTube dengan followernya yang banyak, misalnya jutaan atau ada yang puluhan juta gitu. Nah, mereka ini dibayar untuk mengkampanyekan sesuatu yang sesuai dari pemesannya lah gitu. Nah, yang jadi persoalan itu kalau kita ngomongin demokrasi kan buzzer ini, buzzer atau pendengung ini, karena mereka jumlahnya sangat banyak, bahkan ada followernya 0 tapi berisiknya minta ampun gitu. Dan yang jadi persoalan terhadap buzzer ini adalah mereka ini kemudian melakukan dalam tanda kutip kampanye hitam atau melakukan serangan-serangan ke pihak-pihak yang memang sudah disasar dari awal gitu. Tapi karena mereka bentuknya nggak jelas, akhirnya ya pertanggungjawabannya kita susah nyarinya gitu. Ya gitu. Oke, sangat banyak ya Bang sekarang kita lihat buzzer-buzzer politik itu di media sosial, terutama di Instagram dengan akun-akun fake yang nggak ada pengikutnya ya Bang. Yeah. Selanjutnya, menurut Abang dari hadirnya buzzer politik tadi itu, apa sih dampak yang paling terasa dari keberadaannya terhadap kualitas informasi yang beredar di masyarakat? Apakah ini mengancam prinsip dari jurnalisme itu sendiri menurut Abang? Sebenarnya yang diancam itu bukan jurnalisme ya, tapi masyarakat yang mendapat informasi dari buzzer-buzzer ini gitu. Karena pertama gini, kalau dalam jurnalistik itu ada satu prinsip yang harus dipegang oleh semua wartawan. Prinsip dasarnya itu verifikasi. Jadi ketika seorang wartawan dapat suatu informasi, dia tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang didapat.
dia harus verifikasi dulu, memastikan informasinya benar apa enggak, memastikan penyampai informasinya benar apa enggak. Informasi dari manapun, misalnya dapat informasi ada kebakaran misalnya di Pasaraya Padang. Kalau wartawan yang benar, dia nggak boleh langsung menyiarkan berita oh terjadi kebakaran gitu. Dia harus pastikan dulu benar apa yang harus dipastikan. Telepon ke damkar misalnya, atau telepon ke polisi misalnya. Benar nggak ada kebakaran. Ketika pihak-pihak yang berkompeten udah memastikan itu, baru si wartawan itu boleh nulis beritanya gitu. Tapi kalau buzzer kan prinsip verifikasi ini mereka nggak dipegang sama mereka. Ketika dapat informasi, justru yang terjadi pada buzzer ini adalah mereka mau manipulasi informasi untuk tujuan-tujuan, ya kalau di politik ya tujuan politiknya gitu. Kalau dalam ngomongin kampanye misalnya untuk nyerang calon lawannya, dibikinlah disinformasi terhadap calon lawannya. Tujuannya apa? Supaya orang benci ke calon musuhnya ini. Nah, sementara artinya kan apa? Informasi yang disampaikan ke masyarakat adalah informasi yang jelas-jelas salah atau yang sudah dimanipulasi. Kalau masyarakatnya tidak melek digital atau melek informasi, ya dia langsung percaya. Tapi kan masalahnya kan kalau orang yang benar-benar paham, harusnya kan ya tadi diverifikasi dulu. Nah, persoalannya kemudian di media sosial itu adalah, kembali lagi ke kita ngomongin buzzer tadi, pertanggungjawabannya nggak ada. Beda dengan kalau media entah koran misalnya atau TV, kalau medianya salah menyampaikan informasi atau menyebarkan informasi bohong, masyarakat bisa melaporkan ke Dewan Pers misalnya. Tapi kalau buzzer melaporkannya kan kemana gitu? Paling-paling ke polisi. Tapi polisi pun ya belum tentu mau mengusut itu gitu. Artinya kalau nanti tadi pertanyaannya apakah mengancam kualitas jurnalisme? Mungkin kualitas jurnalisme nggak terancam selagi wartawan memegang prinsip-prinsip yang tadi, prinsip verifikasi. Tapi kalau misalnya si wartawannya juga udah nggak memegang prinsip verifikasi, langsung percaya informasi buzzer, ya barulah di situ kualitas jurnalismenya terancam gitu. Tapi mungkin yang masyarakatnya aja mungkin yang akan terancam kalau persoalannya kan ya itu tadi, masyarakat juga nggak semuanya yang paham dengan prinsip verifikasi itu gitu. Benar sekali ya teman-teman, bisa jadi informasi-informasi hoax yang beredar itu adalah ulah dari buzzer-buzzer politik itu tadi ya Bang, yang tidak jelas informasinya, kebenarannya. Selanjutnya, bagaimana nih Bang memitigasi atau menyikapi narasi atau informasi yang dibangun oleh buzzer dalam pemberitaan yang ada sekarang itu? Kalau mengatasinya mungkin sebenarnya bukan tugas memang salah satu tugas media ya, tapi prinsip verifikasi tadi, prinsip verifikasi apa? Check and recheck. Kita dapat informasi, dicek lagi, benar nggak informasinya? Ketika udah diricek lagi, benar nggak? Diricek lagi ke pihak satu lagi, ke pihak terkait. Ketika udah benar-benar yakin, barulah disampaikan informasi, sehingga masyarakat dapat informasi yang benar. Tapi tugas ini sebenarnya ya nggak cuma tugas tugas media, tapi ya tugas kita sebagai masyarakat semuanya juga harus bertugas, bahwasanya prinsip check and recheck itu harus dipegang oleh semua orang gitu. Prinsip tidak langsung percaya dengan informasi yang didapat. Nah, itu jadi satu lagi selain verifikasi, kalau di jurnalisme itu ada prinsip saya lupa istilahnya. Tapi intinya jangan langsung percaya dengan informasi yang didapat gitu. Dan
Kalau sekarang kan orang main media sosial jarinya lebih cepat daripada ininya, daripada pikirannya gitu. Dapat informasi langsung di-share, dapat informasi